Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat teman-teman sekalian, para member dan leader di bisnis media. Oke, kali ini saya akan membahas tentang HSSTL, yaitu Home Sharing Sejuta Top Leader, yang dimana nanti isinya akan membahas tentang gimana sih cara kita sukses di bisnis media. Yang kedua tentang 5 hal dasar. Dan di sini diperuntukkan untuk member-member baru yang baru bergabung di bisnis media. Oke teman-teman, di sini sebelumnya saya mau izin dulu, bukan maksud untuk menggurui, tapi kita di sini hanya sekedar sharing-sharing aja atau berbagi ilmu, karena di sini saya yang lebih dulu menjalankan bisnis media. Jadi ibaratkan di sini hanya sekedar sharing-sharing aja gitu. Nah, oke, sebelum lanjut ke topik pembicaraan kali ini, sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama kalian para member baru yang baru saja bergabung. Ada 3 pertanyaan sih yang mungkin kalian harus jawab. Boleh dijawab secara langsung, boleh juga lewat hati ya. Nih, pertanyaan pertama. Serius nih, pengen sukses muda spektakuler di bisnis media? Yang kedua, yakin mau berhasil di bisnis ini? Yang ketiga, udah siap belum terima bonus ratusan ribu hingga jutaan rupiah setiap harinya? Dan kalau misalkan dari 3 pertanyaan ini jawaban kalian adalah iya, maka kalian wajib banget hukumnya untuk like, komen, dan subscribe video YouTube kali ini. Nggak ada yang bercanda. Nah, oke, di sini yang pertama saya membahas tentang kunci sukses di bisnis media sejahtera. Kita singkat dengan MSS ya teman-teman. Jadi kunci sukses di bisnis media ini caranya gampang banget. Cuma ada 2 kunci. Kunci pertama dan kunci kedua. Nah, kunci pertamanya apa aja kak? Nah, di sini muncul. Nah, yang pertama ada yang namanya TTL. TTL bukan yang tempat tanggal lahir itu ya teman-teman, tapi di sini TTL di bisnis di kunci sukses media adalah leader. Siapa itu leader? Leader adalah orang yang mengajak Anda, bisa jadi orang yang sudah mempresentasi Anda, menjelaskan Anda tentang bisnis media. Nah, di sini kenapa kita harus trust? Kenapa kita harus nurut sama leader? Nah, artinya dari trust itu adalah nurut ya. Bahasa Londonnya adalah nurut. Kalau misalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah manut. Jadi kita kenapa harus nurut sama leader? Jadi ibaratkan seperti ini teman-teman. Kalian join di bisnis ini, ibaratkan join di 7 paket, 5 paket, 9 paket, atau di 15 paket. Itu bisa semua loh. Yang artinya kalian mendapatkan duit itu, perjuangan untuk mendapatkan duit itu mungkin gak mudah. Jangan sampai perjuangan kalian mendapatkan modal tersebut itu sia-sia atau nggak ada hasilnya. Oh iya teman-teman, jadi ingat ya, yang perlu kalian tahu, join di bisnis media ini nggak ada resiko rugi sama sekali. Maksudnya kayak gimana? Jadi kalian setelah join, kalian tuh nggak ada resiko rugi. Kenapa? Karena kalian di sini sama aja ibaratnya belanja. Kalian belanja dapat produk ini. Nah, kenapa propolis ini penting? Karena propolis ini sudah ada jurnal kesehatannya teman-teman, jurnal penelitiannya tentang corona. Nah, sekarang lagi booming. Nah, kenapa sekarang pada ingat ya? Karena ini tadi propolis banyak yang minat, banyak yang butuh kesehatan. Jadi di perusahaan luar sana omset pada jebol, omset media pada naik. Kenapa? Karena pada banyak yang butuh sama yang butuh propolis. Nah, ini contoh jurnal kesehatannya. Dan kemarin juga udah dilakukan penelitian di Fakultas Teknik UI yang sudah tersebar di TV One, ada di SCTV, ada juga di Indosiar. Nanti kalian bisa searching di YouTube. Belajar kenapa propolis itu penting, karena apa? Khasiatnya number 1 untuk segala macam penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Lanjut, kenapa sih kita harus trust to leader? Jadi ibaratkan kalian sebagai member baru di sini adalah orang yang baru atau bayi yang baru lahir. Ibaratkan kalian masih belum bisa apa-apa.
Meskipun yang posisinya kalian di sini usianya ada di atas kita atau di bawah kita, kalian tetap harus nurut sama yang namanya leader. Kenapa? Karena leader ini yang lebih dulu mengerti seluk beluknya bagaimana di dalamnya dari bisnis media ini. Jadi kalian kalau dari kata mentor saya Kak Randy, kalian itu harus bisa memposisikan diri sebagai orang buta dan harus mau diarahkan. Coba bayangin aja, kalian posisinya buta nggak mau diarahin, hasilnya gimana? Pasti jatuh kan ke got. Nah sama bagi member baru yang nanti mau mengerjakan bisnis ini seenaknya sendiri, percaya sama saya, tidak akan ada hasilnya sama sekali. So, jadi kalian harus nurut sama yang namanya leader. Ibaratnya nih, kalian sekarang sedang ada di hutan dan kalian posisinya tersesat. Kalian pengen banget keluar dari hutan tersebut. Jadi di sini aku cuma mau ngasih 2 cara kalian untuk keluar dari hutan tersebut. Cara yang pertama, kalian ikutin yang namanya kompas. Nah, yang notabene kompas ini bisa mengarahkan kalian ke arah yang benar. Kan mau ke arah utara, nanti kompas juga bisa kasih tahu, atau arah yang ke timur, ke selatan, ke barat, barat daya, atau lain sebagainya. Jadi notabene kompas tuh bisa ngasih arah yang kalian mau. Cara yang kedua yaitu ada seorang anak kecil yang notabene dia usianya mungkin terpaut jauh dari kalian. Dia ini sering keluar masuk hutan untuk mencari kayu bakar. Kira-kira kalian pilih yang mana? Pilih yang kompas yang bisa menentukan arah, atau pilih yang kedua, anak kecil yang notabene dia udah selalu sering keluar masuk hutan itu? Pasti jawabannya di yang nomor 2. Kenapa? Karena si anak kecil udah paham. Kan kalian udah tahu ketika kalian ikuti kompas di arah ke utara ada lubang buaya, yang minta arah ke selatan ternyata di selatan ada jurang. Nah sama halnya juga kayak di Melia, jadi kalian di sini harus nurut. Nah misalkan nih dari leader, Mas undang ya, siap. Mas home sharing ya, siap. Mas training ya, siap. Mas meeting leader ya, siap. Nah jadi kalian tinggal siap kak gitu aja, seperti yang saya lakukan waktu pertama gabung. Nah ada tiba saatnya ketika leader mengatakan, Tan beli HP baru ya, siap kak. Tan jalan-jalan dulu ya ke Lombok, siap kak. Tan beli motor baru ya, siap kak. Tan beli mobil baru ya, siap kak. Tan beli rumah baru ya, siap kak. Jadi nanti ada saatnya kalian juga merasakan apa yang leader kalian rasakan. Tapi kalau kalian di sini berpikiran malah sebaliknya, aduh kenapa ya kita harus nurut, aduh gengsi, aduh apalagi yang ngajarin saya yang leadernya adalah cewek, sayanya cowok, aduh gengsi banget. Ingat bro, gengsi tidak bisa membuat hidup lo jauh lebih bergengsi. Nah, kenapa sih kita harus seperti itu? Ya karena ya mau gimana? Emang kita memang harus nurut sama yang jauh lebih mengerti. Kan seperti itu. Karena pengen sukses kan? Ya udah ngikutin orang yang sudah terbukti sukses. Kalau kalian pengen gagal, gampang, tinggal ikutin aja orang-orang yang sudah terbukti gagal. Rumus hidup kan seperti itu. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kita di sini yang pertama adalah trust to leader. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang kedua ada apa? Tadang. Nah, di sini ada yang namanya ISN 100%. Apaan tuh ISN? ISN itu adalah kepanjangan dari Excellent Strategy of Network. Itu yang dimiliki oleh Melia, yang intinya adalah proses. Sukses adalah suka proses, bukan protes. Jadi yang namanya kita membangun bisnis, gak mungkin teman-teman 1 hari 2 hari langsung jadi jutawan, gak mungkin. Jadi kita harus memang ada yang namanya sebuah proses. Jadi Tuhan itu kasih ujian dulu sama kalian, udah pantas gak nih orang ini mendapatkan yang namanya penghasilan jutaan rupiah setiap hari. Percaya sama saya, kalau kalian sekarang join, besok jadi miliarder, udah pasti kalian nakal. Nah, yang mana nanti di sebuah proses ISN ini bisa diartikan sebagai pertemuan. Nah, pertemuan di Melia itu ada 2 teman-teman, yaitu pertemuan ilmu dan yang kedua pertemuan konsep.
ini kita terbagi jadi beberapa, yang dimana yang pertama adalah namanya prospek yang bisa kita lakukan di kafe. Nah terus setelah itu ada yang namanya home prospect. Nah home prospect ini adalah sebuah base camp yang kita tempatin dan bisa dijelasin oleh tim bareng-bareng di sana. Nah bentuknya bukan personal seperti prospek. Nah yang ketiga nanti ada yang namanya home prospect akbar, di mana itu nanti mengumpulkan beberapa home prospect yang ada di kota tersebut jadi satu. Nah yang keempat nanti ada yang namanya OPP, yaitu Open Plan Presentation, di mana ini ada sedikit formula lagi. Nanti kalian bisa menggunakan baju yang rapi, biasanya pakai kemeja, dan juga ada yang berjas hitam bagi leader-leadernya. Nah ada juga nanti yang namanya OPP akbar, jadi kumpulan dari beberapa OPP yang ada di kota tersebut. Nah jadi kita nanti akan melakukan serangkaian kegiatan tersebut. Nah di pertemuan omset itu kalian bisa membawa yang namanya undangan. Undangan ini maksudnya apa? Bukan undangan nikahan ya, kalau itu beda lagi. Jadi undangannya yang kita maksud adalah orang yang mau dijelaskan tentang bisnisnya. Nah yang kedua ada yang namanya pertemuan ilmu, di mana pertemuan ilmu ini juga terbagi beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada yang namanya sharing down. Jadi kalau sharing itu biasanya bentuknya lebih personal. Jadi ibaratkan kayak satu orang ke satu orang, kemudian satu orang ke dua orang, tiga orang. Nah nanti misalkan di atasnya itu ada yang namanya home sharing. Nah, home sharing ini bersifat agak massal, agak banyak juga pendengarnya yang akan disaringkan. Nanti juga yang ketiga ada home sharing akbar, perkumpulan dari beberapa home sharing dari beberapa base camp, itu nanti akan disatukan menjadi home sharing akbar. Terus nanti juga ada yang namanya HSMM atau juga kita sebut sebagai NMT, New Member Training, dan itu biasanya kita lakukan 1 bulan sekali. Dan member baru itu wajib hukumnya untuk ikut training. Kenapa? Supaya ada ilmu. Jadi bukan hanya omset aja tapi nggak punya ilmu, jadi harus ikut yang namanya training. Nanti di atas training ada yang namanya workshop, dimana kalau workshop ini nanti kita sewanya villa, nanti kita di situ refreshing sekaligus belajar. Nah kalau misalkan training tadi itu biasanya kita sewa di hotel ballroomnya atau di ruangan khususnya. Nanti kita di situ bareng dari berbagai kota, nanti pusatnya ada di kota Jember atau misalkan nanti bisa di Surabaya. Ada yang namanya GM-nya tuh gathering meeting, dan itu biasanya dilakukan sebelum puasa. Kenapa? Karena nanti kita atur strategi bareng-bareng gimana omset di bulan puasa kita juga tetap meningkat. Nanti gimana cara-caranya itu akan terkupas tuntas di sebuah pertemuan ilmu ini. Nanti juga ada paling atas ada yang namanya meeting leader. Nah kalau ini sih biasanya meeting leader skalanya bagi leader-leader. Nanti gak menutup kemungkinan juga kalian bisa ikut. Kenapa? Karena nanti udah pasti ada masanya. Nah nanti totalnya berapa? Harus berapa ke pertemuan ilmu, harus berapa ke pertemuan omset. Karena ISN ideal 100%, maka kalian harus bisa memaksimalkan di pertemuan omset dan di pertemuan ilmu. Jadi pertemuan omset ini 50%, pertemuan ilmu 50%, alhasil jadi 100%. Nah jadi teman-teman, kalian gak bisa juga ibaratnya ngomset tapi gak punya ilmunya, itu akan rugi, akan sia-sia juga. Tapi juga begitu sebaliknya, kalau kalian di sini sharing doang tapi nggak bertindak, sama aja kayak tong kosong nyaring buminya. Jadi percuma teman-teman kalau misalkan kalian nggak melakukan kedua hal ini secara imbang. Ibaratnya seperti ini, kalian kerja tapi masuknya cuma 1 bulan sekali atau seminggu sekali, kira-kira bisa dapat hasil yang maksimal apa enggak? Nggak mungkin. Sama juga dengan hasil. Jadi perlakukan Melia ini seperti kalian kerja di luar sana. Supaya apa? Supaya dapat hasil yang maksimal. Intinya pengen sukses di Melia hanya ada 2 cara, trust to leader dan ISN 100%. Kalau mau sukses, tapi kalau mau gagal juga gampang. Gimana caranya? Ya udah, nggak usah TTL, nggak usah trust to leader, nggak usah ISN 100%. Beres, dipastikan 100% gagal di bisnis Melia. Nah pertanyaannya, kalian pilih yang mana? Pilih yang sukses apa yang gagal?
karena hidup adalah pilihan. Nah, oke, sekian untuk tips kunci sukses di bisnis Melia. Nah, selanjutnya akan saya bahas tentang 5 hal dasar yang harus dilakukan oleh member Melia Sekasjat.